Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Endah Teresya dapat menjumpai Anda kembali dalam Dialog Publik. Pemirsa, salah satu produk akhir dari setiap proses pemilihan kepala daerah adalah mencari atau menghasilkan pemimpin yang berintegritas melalui proses pilkada yang juga berintegritas. Nah, bagaimana kemudian kita akan menghasilkan output seorang pemimpin yang berkualitas dan berintegritas ini, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi? Kita akan berbincang mengenai sebuah tema yang sangat menarik sekali, mewujudkan pilkada berintegritas di Provinsi Bengkulu. Dan untuk membicarakan tema atau topik ini sudah hadir 3 orang narasumber saya yang sangat istimewa. Saya langsung saja perkenalkan, di samping saya Bapak Dr. Nurul Gufron. Beliau adalah pimpinan KPK Republik Indonesia. Saya sapa Pak Gufron, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam kepada segenap warga Bengkulu. Terima kasih sudah menyempatkan hadir Pak Gufron. Ini pertama kali ya ke Baru Provinsi pertama Bengkulu. menginjakkan kaki di Baik, selamat datang di Provinsi Bengkulu. Ya, ada pameo begitu. Bengkulu adalah lubuk kecil, buayanya banyak. Oh, iya. Itu juga terkait dengan bagaimana Semoga upaya yang di samping kami bukan buaya. ya, bagaimana juga upaya dalam udah jinak, Pak. pemberantasan korupsi, pameo begitu. Nanti kita akan gali lebih dalam, termasuk bagaimana kemudian upaya KPK RI juga mendorong untuk menghasilkan calon kepala daerah atau calon pimpinan yang kemudian berintegritas begitu terhadap pemberantasan korupsi. Di samping Pak Gufron ada Pak Irwan Saputra. Beliau adalah Ketua KPU Provinsi Bengkulu. Ini saya kerap ya atau sering berbincang begitu dengan beliau. Saya sapa Pak Irwan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan yang luar biasa dalam proses pilkada ini. Terima kasih sudah hadir. Nanti kita akan juga dengarkan bersama bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu untuk mewujudkan pilkada yang juga berintegritas begitu. Di samping Pak Irwan ada Bapak Profesor Dr. Ridwan Nurazi, Rektor Universitas Bengkulu. Saya sapa Pak Ridwan, apa kabar? Baik, selamat sore. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Pak Rektor ini ya, kalau nanya ke mahasiswa begitu ya, ini giliran Pak Rektor kemudian ditanya begitu ya. Kita akan lihat bagaimana atau dengarkan bagaimana kemudian Pak Rektor melihat proses pilkada di Provinsi Bengkulu. Dan pemirsa, seperti biasa kami mengundang Anda untuk ikut bergabung bersama kami di line interaktif kami 0736 21541 di bagian kedua dari acara ini, dan Anda juga dapat berpartisipasi melalui WA di nomor 0811793434 di bagian kedua dari acara ini. Nanti kami tunggu partisipasi Anda. Saya terlebih dahulu ke Pak Gufron. Pak Gufron, ini menarik ya. Setiap kita bicara soal pilkada begitu, ada hal-hal yang kemudian juga menarik. Ada calon yang kemudian ternyata adalah mantan terpidana korupsi dan sebagainya begitu. Ini kalau kita kaitkan dengan KPK ini juga menjadi sangat relate begitu. Kenapa sih, apa yang kemudian melatar belakangi KPK untuk kemudian juga masuk dalam ranah pilkada ini, Pak? Ya. Karena KPK memandang bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia itu sudah sistemik. Ya. Mulai dari timur, Papua sana sampai ke Barat, Aceh, ya? itu hampir modusnya dan area lokusnya hampir sama. Ya. Modusnya apa saja? Di dunia perizinan, di dunia pengadaan barang dan jasa, di SDM. Dan setelah dicermati dari hasil proses hukum yang dilakukan KPK, itu ternyata hampir sama modusnya itu. Tidak hanya di sebuah daerah. Yang kedua kemudian, karena itu KPK memandang bahwa ini tidak bisa hanya didekati dengan proses hukum, hanya menangkap dari hilirnya. Karena itu perlu kemudian ditarik secara sistemik dari hulu. Oleh karena itu kami kemudian menemukan sebuah sebab bahwa koruptor-koruptor itu terjadi karena proses pilkada yang berbiaya tinggi, full cost ya, costly banget, tinggi, sehingga kemudian ketika duduk bagaimanapun karena berbiaya tinggi, maka kemudian yang terpikir adalah ketika duduk bagaimana mengembalikan biaya politik tersebut. Untuk kemudian mengembalikan modal politik tersebut, biaya politik tersebut, itulah yang kemudian melakukan proses-proses yang salah. SDM, mulai rekrutmen, mutasi sampai pembinaan, itu berbiaya.
PBJ, pengadaan barang dan jasa, harapannya setiap pemerintahan daerah itu memahami keterbatasan dana, sehingga harus kemudian berpikir secara hati-hati agar efektif efisien pembelanjaan. Ternyata malah dibuat longgar, dibuat kemudian bocor-bocor. Itu PBJ. Termasuk juga perizinan-perizinan, sumber daya alam dan lain-lain, sehingga mengakibatkan di situ-situlah kemudian area-area yang banyak dikorupsi. Itu semua kemudian menyimpulkan ataupun dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor utama penyebabnya adalah proses politik yang berbiaya tinggi. Karena itu KPK kemudian tidak bisa hanya tinggal diam menunggu dari hilirnya saja ya, tapi harus dari hulu dan sistemnya. Maka KPK perlu masuk pada proses kepada penyelenggara dan juga kepada pemilih. Kalau Pak Gufron melihat realitas pilkada saat ini, tadi kan Pak Gufron mengatakan bahwa sebenarnya tidak bisa menunggu hingga ke hilir saja, artinya tidak bisa dilakukan dengan proses mungkin OTT dan sebagainya, tapi kemudian harus ditarik di awal begitu, dari awal. Di awalnya apa? Melalui proses pilkada begitu. Nah, realitas pilkada di Indonesia, kita mungkin tidak bicara soal Bengkulu saja begitu. Realitas pilkada di Indonesia apakah memang semengerikan itu sehingga kemudian muaranya nanti juga ya kemudian kepala daerah yang terpilih mindsetnya hanya untuk memikirkan bagaimana mengembalikan biaya kos yang tinggi begitu yang sudah dikeluarkan begitu Pak Gufron? Ya natural ya, artinya alami gitu. Proses yang semestinya dari rakyat, oleh rakyat, untuk berdedikasi kepada rakyat, ternyata kenyataannya adalah dari modal, kalau modalnya pribadi itu ada sebagian yang sekitar 18% modal pribadi, sebagian sekitar 82% itu modal dari pihak ketiga. Nah, sehingga kemudian berangkatnya saja sudah begitu, dihantarkan pihak ketiga. Ketika duduk maka kemudian tergadai pada pihak ketiga, dan itu sekali lagi angka tersebut bukan hanya KPK tapi Kemendagri juga sudah melansir bahwa biaya politik pilkada kita untuk bupati sekitar 30M, untuk gubernur sampai 100M. Padahal gajinya gajinya anggap sudah bupati saat ini maksimal sih 50 juta lah. 50 kali 1 tahun 600 juta. 600 kali 5 7,2 M. Padahal biayanya 30. Gap antara 7,2 M ke 30 siapa yang nanggung? Maka kemudian ditanggungkan pada kepentingan-kepentingan yang mestinya secara objektif, layanan publik yang semestinya kemudian secara adil diperjualbelikan. Artinya APBD tergadai begitu. Bukan hanya APBD, termasuk juga kewenangan. Kewenangan itu tidak ada uangnya, tapi kemudian mestinya dilayankan kepada rakyat secara adil. Kemudian ada privilege tertentu. Nah, bukan hanya uang ya. Uang, saya punya uang APBD misalnya 1 triliun misalnya, kemudian dikurangi untuk kepentingan pribadi. Tapi tidak hanya itu. Kewenangan-kewenangan itu kemudian juga bisa bernilai uang juga. Dan ini yang kemudian membahayakan untuk masyarakat secara keseluruhan begitu? Bukan hanya membahayakan. Tujuan kita, cita-cita kita bernegara untuk kemudian menampung urusan publik dikelola oleh aparatur negara menjadi tidak tercapai. Baik, saya ke Pak Irwan. Pak Irwan, KPU RI sebenarnya kemudian mengatakan bahwa korupsi itu adalah musuh bersama. Tapi hari ini di Provinsi Bengkulu yang kita ketahui bahwa ada calon kepala daerah yang kemudian pernah menjadi terpidana kasus korupsi. Bagaimana dengan komitmen pemberantasan korupsi yang disuarakan oleh KPU ini? Ya, yang terhormat Mas Nurul Gufron, Pak Rektor Universitas Bengkulu ya, dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Komitmen pemberantasan korupsi oleh KPU secara kelembagaan ya tentunya itu menjadi skala prioritas. Kenapa? Tadi Mas Nurul sudah menyampaikan KPU salah satu lembaga yang berada di hulunya ya proses rekrutmen jabatan publik ini. Karena itu banyak hal yang dilakukan perbaikan oleh KPU ya, dari sisi penataan kelembagaannya, kemudian dari sisi
penegakan hukum pemilunya, dan yang disampaikan Mbak tadi itu salah satu yang selalu dilakukan pembenahan KPU dari sisi regulasinya, yaitu proses pelaksanaan tahapan pemilu tersebut ya. Terkait dengan persyaratan pencalonan, itu ada di tahapan pencalonan. Sudah sejak pemilu legislatif ya, KPU mengusulkan, pernah terbit peraturan KPU nomor 20 tahun 2020 2015 ya, waktu pilkada 2015, dan kemudian untuk kepentingan pemilihan umum tahun 2019 yang lalu ya, ada peraturan KPU yang melarang mantan napi koruptor ya, menjadi calon anggota legislatif. Pada saat itu belum mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah ya, terkait dengan calon anggota legislatif. Namun karena di undang-undangnya waktu itu belum mengatur norma yang melarang calon anggota legislatif ya, itu dari mantan terpidana korupsi, itu belum ada normanya, maka kemudian peraturan KPU nomor 20 ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung ya, berdasarkan judicial review yang dilakukan oleh salah satu calon anggota legislatif. Itu salah satu problemnya adalah problem regulasi. Tapi semangat komitmen KPU ya, itu sudah paling tidak sudah dibuktikan dengan adanya keinginan untuk melakukan filterisasi ya. Kalau KPU itu diibaratkan koki, paling tidak ketika kita menghidangkan makanan kepada para konsumen atau penikmat, itu makanannya sudah sehat-sehat semua, Mas Gufron. Jadi kalau pengunjung, penikmat, pembeli mau memilih, itu masyarakat tinggal semuanya sudah sehat. Nah itu komitmen kita. Namun tentunya ya, karena KPU adalah lembaga yang kewenangannya hanya mengeluarkan peraturan KPU yang normanya harus ada perintah terlebih dahulu dari undang-undang ya. Jadi KPU hanya menjalankan, dan kewenangan otoritasnya hanya mengeluarkan regulasi teknis setelah itu diperintahkan oleh undang-undang. Ya. Kalau tidak ada perintahnya, normanya di undang-undang, maka kemudian ada keterbatasan kewenangan bagi KPU. Namun banyak sekali upaya-upaya yang kita lakukan ya, untuk paling tidak yang pertama menata akses publik terkait dengan informasi publik dalam semua proses tahapan pemilu. Yang kedua, bagaimana partisipasi publik ya, keterlibatan publik dalam memastikan menjaga orisinilitas ya, atau otentitas dari hasil pemilu melalui aplikasi-aplikasi atau sistem informasi yang kita gunakan. Ada sistem informasi dana kampanye ya, yang terkait dengan dana kampanye, yang salah satu persoalan yang menyebabkan tadi adanya biaya tinggi dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ya. Tahapan yang paling sering disorot itu adalah tahapan kampanye, yang dianggap di tahapan inilah kemudian kepala daerah paling banyak mengeluarkan biaya, modal besar yang harus dikeluarkan, high cost ya, sehingga ada beban untuk pengembalian, komitmen dengan pihak-pihak tertentu ya dalam proses-proses yang dilakukan dalam tahapan ini. Karena keterbatasan finansial dari calon-calon tertentu, ini sudah ada dilakukan perbaikan dengan saat ini ada penataan dana kampanye kita, yang pembatasan mengenai sumbangan dana kampanye yang maksimal hanya 75 juta ya, per orang. Kemudian ada batasan berapa jumlahnya begitu tidak? Ada 75 juta 75 kalau juta. sumbangan perseorangan ya. Kemudian bahan-bahan kampanye ya semuanya dibatasi. Ya, jika bahan kampanye itu diakumulasikan, dikonversikan dalam bentuk uang, dia tidak boleh harganya per item lebih dari 65.000. Misalnya masker, face shield, kemudian baju kaos, topi ya. Sekarang ada tambahan untuk alat protokol kesehatan ya, misalnya hand sanitizer. Itu boleh dibuat, tapi tidak boleh melebihi batasan maksimal angka per item, yaitu Rp65.000. Kemudian di kampanye-kampanye yang selama ini memang sering dikatakan berbiaya tinggi, yaitu dalam bentuk iklan. Ya, iklan kampanye hanya boleh dilakukan di televisi yang difasilitasi oleh penyelenggara pemilu saja atau dibiayai oleh negara. Selain itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh. Ya? Pasangan calon tidak boleh berkampanye di media, di televisi, ya kecuali kampanye yang sudah difasilitasi oleh KPU selama 14 hari. Nanti beberapa waktu ke depan akan dimulai ya. 14 hari sebelum masa tenang kita akan memfasilitasi pelaksanaan kampanye. Ya karena apa? Karena kalau tidak dibatasi seperti itu, ada calon yang memiliki
finansial lebih dibandingkan calon yang lain, ada calon yang memiliki finansial terbatas, maka adanya ketidakadilan ya, adanya penguasaan informasi yang lebih bagi calon-calon yang memiliki finansial yang kuat. Nah, dengan pembatasan tadi, bahkan larangan ya, karena ada sanksinya yang cukup berat bagi mereka yang melanggar untuk bentuk kampanye ini, maka ini bisa paling tidak menjaga keadilan, kemudian proporsionalitas dari tahapan-tahapan, khususnya di tahapan kampanye ini. Begitu di antara beberapa regulasi yang kita lakukan. Memang kita akui tadi ya ada keterbatasan regulasi yang saat ini kemudian menyebabkan masih adanya yang disampaikan tadi ya, mantan terpidana korupsi yang masih ya, bahkan Mahkamah Konstitusi ya terbaru dengan putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon setelah yang bersangkutan ada jeda selama 5 tahun dari yang bersangkutan keluar dari penjaranya. Ya. Yang sebelumnya semangat ya di KPU malah kita melarang sama sekali. Semua mantan terpidana korupsi itu dilarang ya. Berapapun hukumannya ya, karena ancamannya di atas 5 tahun ya. Kalau napi korupsi ya, kalau undang-undang tipikor semua ancamannya di atas 5 tahun. Ya. Nah, karena itu hampir boleh dikatakan mantan napi korupsi itu pasti kalau merujuk ke regulasi yang lama kan dilarang. Namun kemudian putusan MK memberikan jeda yang bersangkutan selama 5 tahun ya, sejak keluar dari penjara, itu yang kemudian menyebabkan masih ada ya yang hak konstitusionalnya masih diberikan. Dan ini juga terjadi di Bengkulu begitu ya? Iya. Baik, kita harus break terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi di segmen kedua. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Publik. Kembali bersama kami dalam Dialog Publik, dan pemirsa, di segmen ini kami mengundang Anda untuk ikut bergabung bersama kami secara interaktif. Hubungi kami di pesawat telepon interaktif kami 0736215541 dan di WhatsApp 0811793434. Anda dapat bertanya apa saja, memberikan masukan dan saran terkait dengan tema kita pada hari ini, mewujudkan pilkada berintegritas di Provinsi Bengkulu. Kami tunggu partisipasi Anda. Sebelum saya ke Pak Gufron lagi, saya ke Pak Rektor. Pak Rektor, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irwan begitu, upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu, termasuk juga KPU Republik Indonesia, bagaimana kemudian memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Namun faktanya pada hari ini ternyata ada calon kepala daerah, itu terjadi di Bengkulu begitu, calon kepala daerah yang kemudian mantan terpidana kasus korupsi. Kalau Pak Rektor lihat bagaimana kemudian hal ini bisa terjadi begitu. Banyak yang mengatakan bahwa KPU RI tidak serius dalam pemberantasan korupsi karena lingkungan hukumnya juga tidak mendorong upaya tersebut begitu. Jangan jawab terlebih dahulu, kita sapa pemirsa yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore, dengan Bapak siapa, di mana? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dengan Pak Jamal di Kaur. Pak Jamal di Kaur. Pak Jamal, silakan Pak Jamal. Terima kasih, Bu. Nih Mbak bertanya, Bu. Ya. Kami ini kan di pedalaman itu. Ya. Kami ini nonton di TVRI. Ada debat ini, ada debat itu. Tiap malam kami nunggu debat itu. Ya. Tapi di Bengkulu nih, ngapain dia bertayangan itu? Ya, kami nak nonton. Calon gubernur kami ini nyampaikan visi misi. Nonton malam main provinsi lain. Nonton yang lain tuh, yang lain Ya. lagi. Ya. Gila kami di Bengkulu Baik, nih. Bapak Ya, mungkin. kami di dusun ini kan pakai parabol. Baik. Jadi TV-TV nasional lah adanya. Ya. Itu ya, sarannya minta ke KPU, ke TVRI. Kalau baca, siarkan pula yang di gubernur yang di Bengkulu nih. Biar kami baca nonton di dusun nih. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal di Kabupaten Kaur. Nanti itu adalah ranahnya Pak Irwan dan jajaran. Siap. Gitu ya. Pak Rektor, bagaimana? Ini kan katanya begitu,
kenapa kemudian ada yang mengatakan atau banyak pihak mengatakan bahwa KPU RI termasuk juga di jajaran yang di bawah begitu tidak serius dalam upaya pemberantasan korupsi karena lingkungan hukumnya tidak mendorong atau tidak mendukung untuk isu tersebut begitu. Benarkah? Jadi sebenarnya yang menjawab ini Pak Irwan juga ini. Saya ingin melihat atau mendengar apa yang kalau dari perspektif kita di dunia pendidikan tentu itu kan regulasi ya. Nah, sepanjang regulasinya diikuti, yang tadinya orang yang merasa punya hak itu juga tidak boleh kita abaikan, kan gitu. Tapi kalau regulasinya tidak membolehkan ya sebenarnya tidak boleh gitu. Ini kan ranahnya hukum ini, Pak. Artinya kembali lagi ke soal regulasi begitu. Iya. Regulasi ketika regulasi membenarkan atau memperbolehkan begitu tidak masalah begitu. Iya. Walaupun ini juga pernah tersandung kasus korupsi begitu. Kalau regulasinya membolehkan ya tidak masalah. Tinggal sekarang kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini ada calon yang mantan loh. Nah kalau ada calon mantan ya kalau bisa ya kita harus lihat track recordnya. Kenapa dia melakukan itu pada waktu itu, kan berarti dia mencederai masyarakat juga kan, sudah diberikan amanah ternyata dia melakukan hal-hal seperti itu. Jadi track record itu sangat penting yang kita ajarkan kepada masyarakat agar mereka sadar dengan masalah itu. Tapi kalau mengenai hak itu kembali lagi ke masalah hukum. Dia punya hak gitu. Tinggal sekarang kita mengedukasi masyarakat. Kalau ada orang-orang yang seperti ini ditenggarai memang dia pernah bersalah, apalagi pernah dihukum kan udah pasti pernah salah itu. Ya Mbok jangan pilih. Baik. Seberapa gitu. efektif kemudian upaya-upaya edukasi tersebut untuk kemudian bisa mengedukasi masyarakat memang tidak akan memilih kemudian calon yang ya sudah mengecewakan begitu. Jangan jawab dulu, kita sapa lagi pemirsa yang kembali bergabung bersama kita. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, sekali lagi pemirsa kami mengundang Anda di 0736215541 dan WA 0811793434. Kita masih berbicara mengenai mewujudkan pilkada berintegritas di Provinsi Bengkulu. Halo, selamat sore. Baik, sepertinya terputus. Pak Ridwan, silakan dijawab tadi seberapa efektif kemudian upaya-upaya edukasi ke masyarakat begini ya, apalagi masyarakat di akar rumput bahwa ada ini calon yang kemudian pernah tersandung kasus korupsi sehingga kemudian harus dipikirkan dipilih atau tidak begitu. Seberapa efektif Pak ngefeknya ke masyarakat begitu? Memang berat ini. Ya. Masalah mengedukasi masyarakat ini berat ya. Kenapa berat? Karena dari data pemilih itu rata-rata pendidikan pemilih ini kan SMA ke bawah Pak. Hampir 80% itu kan 80% itu adalah SMA ke bawah. Jadi mengedukasi mereka juga bukan hal yang gampang. Sebenarnya tugas mengedukasi itu adalah tugas di samping kita dunia pendidikan tinggi atau dunia pendidikan, itu adalah juga tugas daripada partai-partai politik. Mereka lah yang seharusnya mempunyai tugas untuk idealnya begitu ya. Iya, idealnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan ini, kalau efektif atau tidak, memang tidak begitu efektif, tetapi harus selalu dilakukan, harus disampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh, kalau ini sebenarnya mereka itu sudah mencederai. Siapa yang bertugas itu ya kita semua itu siapa ya? Kalau kami di pendidikan tinggi ya perguruan tinggi, kalau yang di dunia pendidikan kan juga ada perkumpulan para guru, apakah PGRI, apakah apa, itu juga memberikan edukasi seperti itu. Dan media-media juga banyak, media-media sosial juga bisa dilakukan seperti itu untuk misalnya kaum-kaum milenial. Dan kaum-kaum milenial itu lebih cepat dia menyerap informasi-informasi yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Oke, kita sapa lagi pemirsa yang sudah kembali bergabung bersama kita. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, kembali terputus. Pemirsa, kami masih mengundang Anda di 0736215541, line telepon 0736215541 dan di WA 0811793434. Kami tunggu partisipasi Anda. Saya ke Pak Nurul Gufron. Pak Nurul Gufron tadi kan Ketua KPU Provinsi Bengkulu sudah menjelaskan banyak kemudian hal yang kemudian dibatasi begitu, mulai dari dana kampanye dan sebagainya juga sudah diatur begitu. Tetapi ternyata kemudian
di pemilu-pemilu atau di pilkada-pilkada sebelumnya ternyata masih banyak kemudian celah-celah korupsi melalui pilkada ini. Kalau KPK sendiri melihat celah korupsi di tengah proses pilkada itu seperti apa? Jangan jawab dulu, kita sapa lagi pemirsa yang kembali bergabung sama kita. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, sepertinya ada gangguan komunikasi ya begitu. Kembali kami buka line telepon 0736215541. Kami tunggu partisipasi Anda. Silakan Pak Gufron. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Rektor tadi, KPU pun tadi sudah menjelaskan KPU itu tugasnya wasit. Ya. Yang bikin aturan itu bukan KPU, adalah pemerintah bersama DPR yang bikin regulasi. KPU hanya melaksanakan apa-apa yang sudah ditentukan, siapa yang berhak memilih, siapa kemudian yang berhak mendaftar, semuanya full by regulasi. KPU hanya melaksanakan. Apa yang kemudian dapat diharapkan ke KPU untuk menjamin bahwa proses itu sebagaimana disampaikan pilkada berintegritas adalah bagaimana agar wasit pilkada itu bisa tegas, bisa pasti. Kalau kemudian memberikan hak, berikan hak yang sama kepada semuanya. Kalau ada kemudian ketidaksamaan, biar Bawaslu kemudian yang bisa komplain. Gitu. Masyarakat pun itu kemudian harus dididik untuk kemudian sebagaimana disampaikan oleh Pak Rektor, harus dididik untuk sadar. Sadar haknya, sadar juga siapa yang akan dipilih. Nah, tugas KPU tadi kalau ada hal-hal yang pernah bermasalah, memang dia tugasnya hanya menyampaikan. Tapi kemudian perguruan tinggi, parpol, LSM, dan semua komponen masyarakat di Bengkulu itu perlu kemudian memberikan edukasi. Tapi edukasi adalah harus objektif, faktual. Tidak boleh melebihi atau mengurangi, bisa jadi hoax. Bahkan bisa hoax ya. Nah, kalau kemudian jadi hoax, jadi fitnah, itu juga merusak. Merusak kualitas demokrasi. Itu. Yang penting beritakan yang layak diberitakan sesuai fakta, jangan kurangi, jangan lebihkan. Nah, supaya kemudian info yang diterima oleh masyarakat untuk memilih siapa yang akan berhak dipilih sesuai dengan aspirasinya itu utuh, infonya diterima masyarakat. Tadi kan Pak Irwan mengatakan bahwa sebenarnya seperti dana kampanye kan dibatasi untuk perorangan hanya 75 juta begitu. Mampu tidak Pak kemudian menutup celah untuk kemudian sang calon ini berurusan dengan pihak ketiga yang nantinya juga akan ketika dia terpilih atau sang calon ini terpilih menjadi kepala daerah atau pimpinan begitu, celah korupsi atau celah untuk melakukan korupsi ini bisa dibatasi juga begitu, karena kesempatan untuk berinteraksi dengan menggunakan pihak ketiga itu juga cukup dibatasi oleh KPU, Pak. Baik, jangan jawab dulu Pak, mohon maaf, kita sapa lagi pemirsa sudah kembali bergabung bersama kita. Halo, selamat sore. Ya, oke, baik. Masih sepertinya terputus. Kembali kami ingatkan pemirsa, Anda dapat bergabung sama kami di line telepon 0736215541. Silakan Pak Gufron. Ya, sebenarnya dari prode ke prode pelaksanaan pemilu ya, baik pemilu pusat, presiden, legislatif sampai ke pemilu kada, tentang dana sumbangan itu sudah terus disempurnakan. Semula tidak ada aturannya, kemudian diatur. Semula kemudian dibatasi, kemudian saat ini dulu kan tidak diatur, sekarang diatur. Dulu yang penting harus ada terdaftar. Ya terdaftar nominalnya, tapi namanya hamba Allah begitu, hamba Tuhan gitu, Abdullah. Gitu. Padahal ini tidak tahu dari mana begitu ya asalnya. Sekarang sudah kemudian harus lengkap gitu ya. Pertama definitif orang siapa yang menyumbang, definitif juga nilainya berapa. Kemudian di akhir juga harus dibuka. Gitu. Semakin disempurnakan. Tapi ya namanya juga pemain-pemain ataupun kompetisi ini semuanya ingin berupaya menang, pasti kemudian di benaknya bagaimana kemudian aturan-aturan itu disiasati. Nah, sehingga kemudian saya misalnya calon. Kemudian kadang yang terjadi adalah memberi sumbangan sebelum pra proses. Nah, sehingga tidak dianggap bagian dari milik saya begitu. Milik calon. Atau kalaupun sudah melewati pada proses, masa proses dipecah-pecah.
si X mau ngasih misalnya berapa 30M mendanai sebagai sponsor full. Nah, kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa orang atas nama X, Y, Y ini. Kalau ditilik sebenarnya, loh ternyata supir doang kok bisa memberi sumbangan 750 juta. Gitu. Betul. Tapi sekali lagi KPU nggak bisa ngapa-ngapain karena kemudian sudah sesuai regulasinya sudah dipenuhi. Iya betul. Sesuai artinya KPU tidak bisa bertindak apa-apa Nggak karena bisa apa-apa, regulasi gitu. ini juga karena mengatur regulasi misalnya per orang maksimal 75, kalau gubernur 750. Ya sudah disuai itu. Mbak misalnya dikasih 750 juta. Saya 75. Kampung dia disuruh mengatasnamakan gitu. Itu yang nanti akhirnya akan semakin terus diperbaiki. Kalau begitu nanti perlu kelayakan ini. Penyumbangnya benar-benar orang yang layak tidak gitu. Orang yang selama ini tidak jelas profil keuangannya kok tiba-tiba menyumbang jadi donatur gitu. Itu yang kemudian masih menjadi celah begitu ya. Mungkin kita sapa lagi pemirsa yang sedang menyaksikan kita. Kami membuka line telepon 0736215541, sekali lagi 0736215541, dan WA 0811793434 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kita masih berbincang mengenai bagaimana mewujudkan pilkada berintegritas di Provinsi Bengkulu. Kami tunggu partisipasi Anda. Saya ke Pak Irwan. Pak Irwan, upaya yang dilakukan KPU tadi kan sudah banyak begitu ya untuk mencegah atau membatasi potensi korupsi katakanlah begitu melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU RI begitu. Tapi upaya-upaya khusus seperti mengedukasi masyarakat sudahkah kemudian dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu? Ini kita bicara pilkada Provinsi Bengkulu begitu, oleh KPU Provinsi Bengkulu pada masyarakat bahwa ada loh ternyata calon yang kemudian layak kemudian untuk dipikirkan kembali begitu karena jejak rekamnya kemudian adalah mantan terpidana korupsi begitu. Jangan jawab dulu, kita sapa lagi pemirsa yang sudah kembali bergabung bersama kita. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Iya. Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Hairul, Pak. Pak Hairul di mana? Curup, Pak. Curup. Baik, silakan Pak Hairul. Ini Pak mau nanya nih, Mbak. Ya. Soal kan tiap ada persimpangan jalan itu ada slogan saatnya alumni UNIF menjadi gubernur. Ya. Nah, menurut Ketua KPU sendiri, apakah itu diperbolehkan membawa slogan-slogan institusi pendidikan? Ya. Dan juga untuk Pak Rektor UNIF-nya sendiri, bagaimana menanggapinya tuh Pak? Ya, itu saja Pak Hairul. Baik, terima kasih sudah bergabung. Bang Irwan, bagaimana? Ini mungkin juga ada pertanyaan dari Pak Jamal di Kaur tadi, silakan dijawab juga. Ya, yang pertama Pak Jamal di Kaur bahwa pelaksanaan debat itu tidak setiap hari. Ya, kalau ditunggu setiap hari, ya tentunya ada jadwalnya begitu ya. Ada jadwal, undang-undang telah mengatur ya pelaksanaan debat sebagai salah satu bentuk dari kampanye itu dilakukan maksimal 3 kali. Ya, untuk calon gubernur. Nah, KPU Provinsi Bengkulu merencanakan untuk debat yang kedua setelah yang pertama kemarin di tanggal 9 November, yang kedua nanti akan dilaksanakan pada tanggal 23 November. Dan debat ketiga yang terakhir akan dilakukan pada tanggal 4 Desember. Ya. Beberapa hari sebelum masa tenang. Betul. Jadi silakan Pak Jamal nanti mulai mencari informasi ya. Channelnya kalau parabola hampir bisa pada prinsipnya menjangkau hampir seluruh televisi ya sebenarnya kalau menggunakan parabola. Namun kita juga menyiarkan secara langsung nanti kegiatan debat itu melalui Radio Republik Indonesia, kemudian juga di media-media sosial yang dimiliki oleh lembaga penyiaran maupun oleh KPU Provinsi Bengkulu sendiri. Ada live streaming, kemudian di media-media sosial kita ya, semuanya nanti akan menyiarkan secara live. Di samping itu ada tayangan ulang, tayangan ulang yang juga nanti akan disiarkan oleh televisi. Ya, saya tidak hafal jadwalnya, tetapi ada tayangan ulang. Dan juga kalau memang Pak Jamal betul-betul ingin juga menyaksikan sendiri di rumah, bisa memperoleh rekamannya. Ya, jadi bisa diminta nanti melalui KPU Kabupaten setempat, bisa menyampaikan ke KPU Provinsi. Jadi boleh ya? Boleh, kita akan siapkan rekamannya nanti dalam bentuk CD atau apapun ya. Itu yang bisa kalau beliau mau nonton sendiri santai bersama keluarga. Ya. Itu yang pertama Pak Jamal. Yang kedua,
ya soal Pak Hairul di Curug. ya pelanggaran kampanye. Nanti kalau memang diduga ada potensi pelanggaran, nanti silahkan disampaikan ke Bawaslu setempat. Ya. Nanti Bawaslu yang akan menilai. Karena ranahnya kan Betul. Nanti apakah media tersebut alat peraga kampanye? Kalau dia masuk kategori alat peraga kampanye, itu ada aturannya ya. Alat peraga kampanye itu dibuat oleh penyelenggara pemilu setempat. Kalau untuk calon bupati, calon gubernur oleh KPU provinsi dengan desain yang sudah baku sudah ada. Desainnya memang diusulkan sendiri oleh peserta pemilihan, namun yang mencetak dan mengadakannya adalah KPU. Jadi bentuknya sama, jenisnya sama. Walaupun kemudian pasangan calon diberi kewenangan untuk menambah. Ya, selain yang dicetak oleh KPU sejumlah 200% sekarang ini, Mas Nurul, karena di masa pandemi ya, pertemuan tatap muka, rapat umum dan kegiatan yang rame-rame itu dibatasi, maka ada kenaikan jumlah alat peraga kampanye yang bisa diadakan oleh pasangan calon. Kalau selama ini hanya 100%, sekarang menjadi 200%. Dan ini diatur oleh regulasi Betul, juga tapi prinsipnya ada aturannya. Yang dimuat di alat peraga kampanye itu adalah visi misi program pasangan calon. Boleh mencantumkan fotonya, nomor urutnya, parpol pengusungnya, boleh. Nah, selebih dari itu nanti bisa dilaporkan ke Bawaslu, nanti akan dikaji ya. Itu apakah ada unsur-unsur pelanggaran di sana. Ada yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye, tidak boleh mempersoalkan dasar negara Republik Indonesia, mempersoalkan Pancasila, menghasut, menghujat, sara, fitnah dan segala macam. Ya, jadi kalau terpenuhi unsur itu nanti Bawaslu akan merekomendasikan sanksinya apa begitu. Baik, kita tampung terlebih dahulu pemirsa yang kembali bergabung bersama kita. Halo, selamat sore. Baik, sepertinya terputus. Kami masih mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon kami 0736211541 terkait dengan upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu sendiri untuk kemudian mengedukasi masyarakat. Ini ada loh ternyata calon yang katakanlah kemudian pernah terlibat dalam kasus korupsi begitu. Iya. Tadi kan bicara soal di ranah regulasi begitu. Betul. Sudah mengatur ini dan ini, sudah dilakukan ini dan ini, tetapi kemudian edukasi terhadap masyarakat bahwa nanti pada saat coblosan itu di TPS-nya ditunjukkan. Baik. Ada pengumuman nantinya. Ada pengumuman begitu ya. Dan kalau dikatakan seberapa efektif begitu menurut KPU sendiri seperti apa? Ya, pada prinsipnya ketika proses pencalonan berjalan, ya, apalagi seperti Bengkulu ya, memasuki ranah sengketa, ya, informasi sosialisasi secara tidak langsung ya ke publik itu sudah dilakukan. Di luar dari sosialisasi yang secara resmi kita lakukan ya, bahwa persyaratan calon kepala daerah mantan napi korupsi itu ada ketentuan-ketentuannya. Di antaranya yang bersangkutan mengumumkan di media, ya. Kemudian membuat pernyataan bahwa tidak akan mengulang perbuatannya, itu juga dilakukan ya. Itu beberapa ketentuan yang diatur di regulasi kita terkait dengan mantan napi korupsi. Baik, kita sapa lagi pemirsa, kita tampung terlebih dahulu sebelum kita jeda terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, dengan Ibu siapa di mana? Halo. Halo, selamat sore. Iya. Dengan Ibu siapa di mana? Saya Ibu Laras. Ibu Rara di mana, Ibu? Ya, silakan Bu, kami sudah mendengar. Saya cuma mau nanya, Mbak. Ya. Halo? Ya, halo, silakan Bu dilanjutkan. Saya Baik. cuma mau nanya, Mbak. Ya. Kalau anggaran dana pilkada itu kan sangat besar. Ya. Halo? Ya, silakan dilanjutkan Ibu, kami sudah mendengar. Saya mau nanya, Pak. Anggaran dana pilkada itu kan sangat besar. Apakah setelah pilkada usai, KPK itu turun langsung untuk mengaudit sisa dana dari anggaran KPU itu? Itu aja, Pak. Baik. Makasih. Ini jeruk makan jeruk ya. Terima kasih Bu Laras di Bengkulu, dan tanya Bu Laras nanti akan dijawab langsung oleh Pak Gufron usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam Dialog Publik. Bersama kami dalam Dialog Publik, dan kami masih mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di 0736211541 atau di WA 0811793434. Kami tunggu partisipasi Anda. Saya kembali ke Pak Gufron. Pak Gufron, kalau bicara soal ini kan
produk dari pilkada itu kan ada menghasilkan kemudian pimpinan yang berintegritas, katakanlah begitu. Tapi kalau bicara soal kriteria integritas ini kan sebenarnya sangat sumir begitu. Seperti apa sih Pak kalau KPK idealnya calon atau kepala daerah yang berintegritas itu seperti apa Pak? Sebenarnya tidak usah berat-berat dan tidak usah rumit-rumit. Harapannya proses demokrasi itu dari semua rakyat, harapannya itu kemudian mampu mendedikasikan pengabdiannya kepada rakyat. Jadi sebenarnya integritas itu adalah pada dia berniat untuk mengabdi ke rakyat atau tidak. Itu saja sebenarnya. Kalau motif yang lain-lain, dia jujur, amanah dan lain, itu hanya turunan saja. Yang penting adalah kenapa kemudian pilkada itu melibatkan semuanya, supaya harapannya yang terpilih juga memikirkan semuanya. Nah, kalau ditunjuk, misalnya saya, presiden menunjuk, pasti dia pengabdiannya kepada yang menunjuk. Tapi karena yang menunjuk itu rakyat banyak, harapannya dia mendedikasikan pengabdiannya kepada semua yang menunjuk itu, rakyatnya. Gitu. Itu sebenarnya. Ketika sudah dia pro rakyat, pro pemilih, maka pasti semua layanan dan dedikasi selama menjabat pasti pro rakyat. Itu ukurannya sebenarnya. Baik, ketika kepala daerah sudah mungkin duduk begitu ya di kursi sebagai mungkin gubernur atau bupati atau wali kota begitu. Kalau yang selama ini kemudian dilihat oleh KPK RI sendiri, modus-modus seperti apa kemudian yang mungkin bisa dilakukan oleh sang kepala daerah ketika mungkin terlibat dalam kasus korupsi, dan modus seperti apa Pak dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pemerintahan daerah begitu? Ya, modusnya rata sama rata begitu dari barat sampai ke timur begitu sama ya. Dan mohon maaf, tidak pandang partai. Ya. Mau partai yang berbasiskan agama, mau atau nasionalis mau begitu ya. atau apapun, warna merah, kuning, hijau sama. Apa yang diperjualbelikan SDM? Ya. Mulai apa? Mulai rekrutmen, mutasi pembinaan. Ya. Kemudian apa? Itu suap-suap ya. Suap-suap itu pada SDM. Kemudian kepada apa? Pada PBJ, pengadaan barang dan jasa. Ketiga pada perizinan. Itu yang masif. Sekitar 66% adalah suap. Penyalahgunaan wewenang sekitar 20% saja. Itu terjadi dimanapun, hampir sama. Makanya kami kemudian memandangnya ini tidak berbasis kejahatan personal, karena itu tidak bisa didekati dengan nangkapi satu persatu. Karena ternyata partainya sama. Artinya maksud saya tidak membedakan parpol gitu ya. Kedua, tidak memikirkan, tidak berbasis daerah. Ini penyakit sistemik menurut saya. Karena itu KPK tidak puas kalau hanya nangkap-nangkapi, karena ketika ditangkap-tangkapi kan hanya sesuai dengan kekuatan yang kami tangkap. Yang tidak ditangkap bukan berarti tidak begitu juga gitu soalnya. Oleh karena itu kami masuk kepada pos pilkada ini, harapannya supaya kemudian pilkada yang berintegritas melahirkan pemimpin yang berintegritas. Kalau pemimpinnya berintegritas, insya Allah bersih dari korup. Baik, ini tadi ada pertanyaan sebelum jeda dari Ibu Laras di Bengkulu begitu. Anggaran KPU Pak, ketika selesai pilkada itu apakah kemudian diaudit Pak? Ini penting untuk masyarakat mungkin bisa mengetahui, jangan jawab dulu. Kita sapa lagi pemirsa yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik. Ya, halo, selamat sore Bapak, Ibu. Selamat sore, Ya. Bu Indah. Ya, dengan Bapak siapa? Parafles Solebar nih. Pak Raffles di Solebar, silakan Pak Raffles. Parafles di Solebar. Baik, iya Pak Raffles di Solebar, silakan Pak Raffles. Parafles Solebar. Iya, baik. Kami sudah mendengar Pak Raffles, silakan lanjutkan. Saya begini Bu, saya menyambung dari pertanyaan Pak Jamal dari KAU tadi. Ya. Intinya Pak Jamal itu menanyakan kepada Ketua KPU, kan untuk dialog publik calon kepala daerah itu, di undang-undang itu kayaknya salah satu penyiaran publik itu adalah TVRI. Tadi Bapak Irwan ini dengan gayanya berkilah-kilah, dia tidak menyebutkan televisi publik itu yang mana gitu. Baik. Ada atau tidak ini dialog publik ini
dilakukan di televisi penyiaran publik, salah satunya TVRI. Baik. Bapak tadi tidak menyebutkan televisi mana. Ya, baik, Bapak Hanya mungkin ada bisa itu dipersingkat, Pak RRI Raffles. yang disebutkan oleh Pak Ketua. Ya, Apakah Jangkauan. TVRI itu tidak mendapat kesempatan, maksudnya begitu mungkin Pak Jamal dari KAU tadi. Baik. Hanya itu aja Bu, terima kasih. terima kasih Pak Raffles di Solebar, terima kasih sudah bergabung. Kita masih mengundang pemirsa untuk bergabung bersama kita di 0736215541 dan di line telepon line WA 0811793434. Di audit tidak, Pak? Ini pertanyaan dari Ibu Laras di Kalau di audit Bengkulu. pasti di audit, Ya. tapi yang mengaudit auditornya ya bukan KPK. Ya. Lembaga yang mengaudit itu adalah BPKP dan BPK. Nah, kalau ditemukan ada dugaan pelanggaran, baru kemudian diperiksa lebih lanjut oleh KPK. Tapi tidak kemudian pelanggaran itu ujung-ujungnya semuanya dianggap korupsi ya. Bisa kemudian kesalahan administratif ya. Tapi kalau kemudian kesalahan itu disengaja, baru kemudian perspektifnya korupsi. Baik. Itu pasti diaudit ya, karena ini ada uang negara setiap begitu ya. uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Baik. Nah, yang mengaudit adalah BPKP dan BPK. Ya, baik. Mungkin sudah jelas begitu ya. Saya ke Pak Rektor. Pak Rektor, kalau menurut Pak Rektor sendiri, bisakah kemudian dalam sebuah proses pilkada ini idealnya kan kemudian menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, berintegritas dan sebagainya. Kalau kita lihat, kita kembalikan ke Pilkada Provinsi Bengkulu, bisakah kemudian melalui pilkada ini, pilkada tahun 2020 dengan semua keistimewaannya, termasuk ini adalah kita dalam pandemi COVID-19 begitu, mampu menghasilkan pemimpin atau kepala daerah yang kemudian berkualitas begitu? Kalau kita bilang tidak mampu, kita pesimis dong. Ya. Kita harus mampu, Ya. harus berpikir positif bahwa kita bisa menghasilkan pemimpin yang berintegritas itu. Cuman ada syarat-syaratnya, Ya. seperti ini sampaikan Pak Gufron tadi. Lihat track record-nya, lihat programnya, lihat orangnya, lihat segala macamnya itu. Sehingga inilah perlu edukasi kepada masyarakat bahwa kalau memilih, jangan hanya asal pilih, jangan dilihat berapa yang dia kasih, tetapi dilihat juga programnya. Ya. Programnya itu adalah untuk menyejahterakan. Itu yang lebih langgeng daripada kita dapat uang 100.000, 200.000, habis itu dia lupa, ya kan? Jadi kalau kita, saya lebih suka berpikir positif. Kalau kita berpikir negatif, ya artinya ya salah terus gitu. Tapi kalau kita berpikir positif bahwa kita bisa menghasilkan pemimpin yang berintegritas, tentu persyaratan-persyaratan untuk memilih orang berintegritas itu yang harus kita perkuat. Ya. Itu menurut saya. Ya, jadi harus bisa. Baik, kita mungkin harus break lagi, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Dialog Publik. Kembali bersama kami dalam Dialog Publik. Tadi kita cukup ramai begitu ya di sela-sela kemudian break begitu. Dan kami masih mengundang Anda pemirsa untuk ikut bergabung sama kami di 0736215541. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Dinda di Bumi Ayu. Ibu Dinda. Iya. Ya, silakan Ibu. Baik, ini menarik sekali ya. Saya pulang kerja ini lihat ada Pak Ketua KPK yang tampan ini. Selamat datang di Bengkulu ya Pak. Terima kasih. Baik, ini sedikit saja, langsung saja Ibu moderator mungkin barangkali. Pertanyaan saya itu yang pertama terkait dengan hashtag saatnya alumni UNIP jadi gubernur. Nah, itu tuh hashtag itu besar sekali iklannya itu di Bengkulu ini, dibaca seluruh masyarakat Bengkulu. Itu layak nggak itu? Nah, mungkin siapa saja deh yang boleh menjawab terkait dengan itu hashtag itu. Kemudian yang kedua terkait dengan barangkali pandangan Pak Gufron juga terkait dengan mantan koruptor yang nyalon lagi, ini gimana ya Pak ya? Nah, kemudian pertanyaan saya yang ketiga itu adalah sosialisasi media menurut saya kurang terkait dengan debat gubernur kemarin itu ya, karena menurut saya tidak semua bisa akses begitu ya, apalagi Baik. hanya di TV swasta begitu ya. Baik, Kemudian Ibu Dinda menonton kemudian?
Iya. Kemudian saya nonton kemarin itu debat gubernur itu, tapi menurut saya itu kurang ini apa namanya? Kurang booming begitu ya, beda dengan sebelumnya. KPU biasanya lebih hidup begitu ya, anak mudanya juga aktif semua. Nah kalau ini kayaknya sosialisasi KPU ini menurut saya agak kurang. Mohon maaf nih Pak Ketua KPU ya, barangkali untuk terkait dengan sosialisasi di Bengkulu ini, yang terus terang saya sebenarnya agak ilfil dengan mantan koruptor itu kemarin ikut nyalon lagi, tapi ternyata pada saat nonton ya ada poin-poin positif, mungkin barangkali ada tobat dan sebagainya bisa masuk. Mungkin itu aja Ibu. Baik, terima kasih Ibu Denda di Bumi Ayu, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Rektor terlebih dahulu ini. Hashtag betul. Pak Gufron juga melihat ya, banyak sekali hashtag kemudian ya, yang kemudian mengaitkan dengan institusi yang kemudian dipimpin oleh Pak Rektor Universitas Bengkulu. Layak atau tidak atau seperti apa Pak kemudian? Iya. Jadi Universitas Bengkulu ini memang seksi kalau mau dikait-kaitkan, mau diajak-ajak, dibawa-bawa ya. Jadi alumni kita sekarang udah 68 ribuan, udah hampir 70 ribu. Mahasiswanya sendiri sekarang 22 ribu. Ah, hitung aja itu kalau semua sepakat. Dengan itu kan lumayan kan gitu. Ini udah. Nggak, ini hanya anu saja. Tapi kan tidak semua seperti itu. Jadi kalau Universitas Bengkulunya sendiri sepanjang itu tidak ada lambang ini, Universitas Bengkulu, lambang ini itu ya enggak ada masalah, sama saja dengan orang mengatakan bahwa saya orang ini, ayo pilih saya, kan begitu. Itu kalau dari ini. Tapi selama dia menggunakan institusi ada lambang Universitas Bengkulu, itu akan kita tuntut. Itu ya yang pertama. Jadi yang berikutnya itu tadi sebenarnya bukan alumni UNIP-nya seharusnya ya. Nah, ini pandangan saya saja. Tetapi siapapun yang memang punya perhatian dan kontribusi kepada UNIP, itu yang harus dilihat. Nah, dilihat aja dari sekian calon-calon yang ada ini. Iya dia alumni, tapi perhatiannya terhadap Universitas Bengkulu ada nggak gitu kan? Nah itu yang menjadi catatan di balik itu gitu. Jadi jangan menjual itu hanya alumninya saja, tetapi concern perhatian terhadap pengembangan dunia pendidikan tinggi khususnya Universitas Bengkulu itu juga harus dilihat gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau tidak masalah sih, tetapi gitu ya. kalau kita lebih cerdas lagi, ini alumni ada perhatian nggak terhadap perguruan tingginya sendiri begitu. Jangan-jangan orang dari lulusan perguruan tinggi lain lebih concern, lebih banyak kiprahnya, dan lebih memperhatikan Universitas Bengkulu. Nah itu loh. Baik, ini sudah kita bicara raba-raba gitu. Saya ke Pak Gufron. Pak Gufron, bicara soal ini pertanyaan dari Ibu Denda di Bumi Ayu Bengkulu juga tadi soal pandangan KPK, pandangan Bapak pribadi sendiri. Ini kan ada ternyata di Provinsi Bengkulu ada seorang calon kepala daerah Cakada yang kemudian mantan terpidana korupsi begitu. Silakan Pak. Ya, KPK dan juga saya pribadi tidak bisa beropini dan berpendapat ya. Kami bukan seperti Pak Rektor. Yang jelas sebenarnya KPK kemudian hadir di webinar Pilkada Berintegritas itu harapannya sekali lagi menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Mulai proses, kemudian calonnya, tentu calon yang berintegritas, prosesnya berintegritas, tentu harapannya menghasilkan pemimpin-pemimpin berintegritas. Tentang siapa-siapa yang berhak, sekali lagi KPK taat pada ketentuan regulasi saja, gitu, itu saja. Tapi sekali lagi ini kan ada dua hal ya. Ada regulasi yang memungkinkan, tapi juga semuanya di tangan rakyat. Oleh karena itu kami berharap rakyatlah yang kemudian harus cerdas, memilih yang kemudian mampu memberikan harapan. Nah, masa tidak trauma gitu? Bukan harapan palsu ya Pak. Itu saja. Jadi KPK taat pada regulasi, tetapi juga kepada rakyat. Bengkulu harapannya bukan hanya di Bengkulu dan dimanapun bisa diterima siaran ini. Sekali lagi, kalau Anda ingin daerahnya maju, adil sejahtera, tentu kemudian harus memilih yang memungkinkan pemimpin-pemimpin ke arah sana. Ini adalah kita sama dengan memilih supir dalam bus ataupun pilot ya, pilot di pesawat. Apakah ingin yang
ugal-ugalan, Ya. bisa kemudian jatuh, itu keselamatan semua warganya yang dipertaruhkan. Atau sebaliknya juga yang delhem tidak berbuat apa-apa, akhirnya bus maupun pesawatnya nggak bisa bergerak. Ya monggo seperti apa Nah, begitu iya. ya. hanya aman-aman doang, tapi tidak bisa mengantarkan apa-apa. Tapi sebaliknya, ini ngegas terus, tapi ugal-ugalan, nah, bisa kemudian kena turbulensi, bisa jatuh. Resikonya sekali lagi sebagaimana disampaikan oleh Pak Rektor tadi, 100-200 ribu bahkan 1 juta, tapi resikonya 5 tahun. Bahkan mungkin 5 tahun itu tidak sampai, bahkan habis, sumber daya alamnya habis, sumber daya manusianya kemudian hancur karena kemudian praktek-praktek tidak merit system itu merusak harapan rakyat yang semuanya saya ingin belajar supaya kemudian bisa berharap, tapi kemudian harapan itu pupus karena ketidakadilan. Nah, ini yang perlu oleh semuanya. Sekali lagi, jangan gadaikan dengan hanya 100 ribu, 200 ribu. Coba bayangkan ya, 1 juta saja. 1 juta bagi 12. Kemudian bagi 365 hari. Paling berapa hanya begitu tak ya? lebih hanya perharinya nasib Anda dan anak-anak Anda ke depan selama 5 tahun hanya paling sekitar 100 rupiah. Nah, itu yang mohon dihitung ulang. Jadi kepada masyarakat pemilih dimanapun berada, tolong pikirkan bahwa Anda nerima sesuatu untuk memilih si X misalnya, itu adalah proses penggadaian. Yang digadaikan bukan hanya diri Anda, tapi anak cucu Anda. Nah, itu yang mari kita supaya masyarakat sadar. Baik, 3 gubernur di Provinsi Bengkulu ini kan sama-sama kemudian terjerat kasus korupsi begitu. Ada tips atau trik tidak Pak agar nanti pemilih ataupun pemimpin yang kemudian terpilih melalui proses pilkada ini memang benar-benar tidak terjerat lagi kasus korupsi ini kemudian memalukan Provinsi Bengkulu begitu ya, karena gaungnya di nasional juga saya pikir cukup luar biasa, 3 loh begitu. Hat-trick lagi. Hat-trick begitu ya. Pemimpin atau gubernur Bengkulu yang kemudian terjerat kasus korupsi. Ada tips dan trik Pak? Sekali lagi, pemimpin baik itu dipilih dengan cara-cara terbaik. Cara-cara terbaik adalah cara-cara dengan bukan memperhatikan berapa dia memberi. Kalau dia memperhatikan pemilih di Bengkulu itu memperhatikan berapa yang dipilih, secara tidak sengaja Anda sudah menjurmuskan pimpinan Anda, nanti pasti akan kami tangkap lagi. Hati. Kemudian masyarakatnya juga yang harus Ya, saya bukan maksud saya karena ini kan disiarkan kepada semua rakyat, ya. maka tidak cukup saya menggelitik-gelitik KPU. Saat tadi sudah saya menyampaikan ke calon sudah selesai. Sekarang di hadapan kita semua adalah rakyat, maka rakyat tolong juga dewasa. Jadi integritas pilkada ditentukan oleh peserta, para calon tadi, ditentukan oleh penyelenggara, KPU dan Bawaslu, juga pemilih. Ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting juga. Jangan hanya bisa menyalahkan, mencaci maki, tapi Anda harus kemudian berintegritas juga dalam memilih. Baik, itu sangat penting. Pemilih juga harus berintegritas. Ke Pak Irwan. Pak Irwan tadi dari Ibu Denda ya, kita menyambung dari Ibu Denda tadi. Ini mungkin debat kandidat yang kemudian masih dipersoalkan juga oleh Ibu Denda sendiri. Kemudian kurang sosialisasi begitu. Artinya kalau dahulu pilkada sebelumnya mungkin juga debat kandidatnya mungkin lebih meriah, lebih banyak kemudian ditonton oleh masyarakat begitu. Ini ke depan mungkin agar lebih kemudian menarik masyarakat untuk melihat atau menonton debat kandidat, apa yang kemudian diupayakan oleh KPU Provinsi Bengkulu, Pak? Yang pertama ya dari Pak Jamal dan beberapa penanya tadi, kami ucapkan terima kasih atas masukannya. Dan apa yang disampaikan oleh masyarakat ke saya langsung juga banyak terkait dengan pelaksanaan debat putaran pertama, itu akan menjadi bahan evaluasi kami ya. Kelemahan dan kekurangan pada debat pertama tentunya akan kami perbaiki untuk pelaksanaan debat yang kedua nanti agar pelaksanaannya lebih baik ya. Kami sampai saat ini masih menerima kalau ada masukan, saran bisa langsung ke saya, ke KPU Provinsi. Misalnya daerah-daerah tadi yang masih terkendala ya untuk mengakses siaran debat tersebut juga kita sampaikan, bisa disampaikan ke kami. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin menanggapi soal pelaksanaan audit ya. Betul tadi disampaikan bahwa anggaran yang digunakan oleh KPU yang cukup besar ya untuk pemilihan gubernur dan tentunya dengan
10 kabupaten kota yang kita fasilitasi, itu sejumlah 110 miliar ya, cukup besar kita akui. Maka kemudian kami sendiri ya, saya terutama selaku ketua juga tidak mengandalkan semuanya di proses audit di akhir pelaksanaan tahapan nanti. Kami berkoordinasi dengan dan membuat MOU dengan beberapa lembaga untuk juga bisa diaudit sejak perencanaan kita. Kemarin perencanaan kita sudah dilakukan review oleh inspektorat. Kemudian ada audit kinerja ya, yang juga dilakukan. Kemudian kita lakukan pendampingan dalam pengelolaan anggaran dengan instansi yang tertentu. Itu beberapa upaya yang tidak semuanya kita serahkan pada saat audit akhir ya. Kita ingin seluruh proses yang tadi menggunakan anggaran rakyat yang cukup besar itu juga akuntabilitasnya bisa diuji, sudah mulai diperiksa itu sejak dari awal proses penggunaan anggaran itu. Kami sangat berhati-hati betul ya. Dan kalaupun nanti akan ada sisa, akan kami kembalikan kepada negara. Karena sudah beberapa item ini ya yang kita lakukan tahapannya itu sudah berpotensi akan ada pengembalian anggaran. Misalnya calon perseorangan kita nggak ada. Kemudian lelang pengadaan alat kelengkapan protokol kesehatan maupun logistik penggunaan pilkada kita sebagian besar hampir semuanya dilakukan menggunakan katalog elektronik e-katalog yang ternyata dari HPS yang kita buat ini Pak Nurul jauh sekali dengan penawaran yang dilakukan oleh pihak penyedia. Misalnya surat suara dari di atas Rp1.000 hanya Rp85 gitu. Ada yang berani menawarkan ya. Alat peraga kampanye kita itu ditawarkan sepertiga dari HPS yang sudah kita umumkan. Jauh sekali memang karena semuanya menggunakan e-katalog ya. Yang kita tidak tahu saat ini kenapa kemudian penawaran-penawaran itu jauh dari harga HPS yang biasa memang kita buat dalam proses pengadaan barang jasa ini secara umum. Kemudian terkait dengan sosialisasi secara singkat mungkin saya jawab. Memang kalau Gaung itu dilihat dari bentuk kegiatan sosialisasi kita memang jauh berbeda antara sosialisasi yang kita lakukan di kondisi normal dengan masa pandemi. Di legislatif saja yang anggarannya terbatas kita bisa melakukan konser musik, kemudian ada kontes-kontes pembuatan mural, kemudian kita ada festival-festival kegiatan di mall yang kita lakukan di mall, di pasar yang sekarang tidak bisa kita lakukan lagi. Kegiatan sosialisasi berupa tatap muka yang hanya boleh dilakukan itu dengan peserta yang dibatasi. Maka model sosialisasi kita memang sekarang yang bersifat tatap muka, kalau dari kuantitasnya jauh lebih banyak sebenarnya. Saya hampir setiap hari kita punya agenda sosialisasi, tapi jumlahnya kecil-kecil nih Mas Gufron, terbatas. Hanya kepada segmen-segmen yang hadir itu hanya perwakilannya saja, maksimal hanya 50 orang ya. Sehingga memang ya mungkin tidak terlalu terlihat berbeda dengan kita lakukan seperti selama ini di GOR, di stadion, di mall ya. Jadi memang agak kurang. Nah, yang kita upayakan memang saat ini adalah sosialisasi melalui media ya, media sosial maupun media-media online dan media-media massa yang selama ini menjadi mitra KPU. Kalaupun masih dirasakan kurang ya, sekali lagi ini masih juga kita masih ada tahapan yang tersisa, ini akan menjadi bahan masukan bagi kami ya. Kalau ternyata masyarakat masih merasakan ini belum cukup ya, kami akan meningkatkan mungkin frekuensi volume kegiatan sosialisasi kita. Baik. Satu yang terakhir ke Pak Gufron. Pak Gufron, mungkin ada pesan terhadap penyelenggara pemilu dan harapan untuk Pilkada 2020 ini Pak? Ya, yang sebagaimana disampaikan oleh KPU tadi, suksesnya Pilkada melahirkan pemimpin terbaik, salah satunya juga kendala-kendala sosialisasi itu perlu kemudian disiasati sesuai dengan era digitalisasi saat ini gitu ya. Tidak boleh kemudian pandemi ini menjadi kambing hitam yang selalu disalahkan. Kita harus kemudian salah satu kunci suksesnya itu adalah supaya pemilih mendapatkan info yang cukup ketika akan memilih. Salah satunya itu adalah sosialisasi dan kampanye. Oleh karena itu kami memang berharap KPU harus kemudian menggencarkan ya, karena memang pandemi sudah ini faktanya. Maka kemudian mohon menggunakan media-media sosial, YouTube, Twitter, Facebook itu harus kemudian digelorakan. Yang penting adalah bahwa infonya info yang faktual, yang benar. Tidak ada hoax, tidak ada fitnah, tidak ada yang kemudian dilebih-lebihkan. Itu yang penting. Sekali lagi saya berharap
pilkada di Bengkulu maupun di daerah-daerah lainnya di Bengkulu, termasuk di seluruh Indonesia ada 270, mampu melahirkan pemimpin-pemimpin berintegritas, pro rakyat dan anti korupsi. Baik. Akhirul Amin, kalam. amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik, terima kasih Pak Gufron sudah membagikan banyak semangat ya pada hari ini ya. Terima kasih juga Pak Irwan, sukses untuk pelaksanaan pilkadanya di 9 Desember nanti pencoblosan, dan terima kasih Pak Rektor Unip. Mungkin nanti akan ada orangnya ataupun yang alumni yang kemudian benar-benar memperhatikan universitas atau institusi Anda begitu ya. Dan pemirsa, demikian dialog publik hari ini. Saya Indah Teresia, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Kita jumpa lagi pekan depan di program dan waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.